Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Zakat TV di mana saja berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Amin Munawar izinkan untuk menyampaikan tema, yaitu dengan judul CCTV Allah lebih canggih daripada CCTV yang dibuat oleh manusia. Sudah kita ketahui bersama bahwa CCTV adalah merupakan kamera pengintai untuk merekam gambar, untuk merekam suara ke dalam monitor. CCTV dengan singkatan yaitu Closed Circulate Television, di mana bahwa kenapa sekarang ini begitu ramai dan banyak ada CCTV di mana-mana. Mari kita melihat lebih jauh, karena begitu banyaknya kejahatan umat manusia di muka bumi ini, baik di perdesaan, di perkampungan, sampai ke kota-kota besar, bahkan di metropolitan dan lain sebagainya. Baik pagi, siang, sore maupun malam, kejahatan itu bisa terjadi. Kemudian pelakunya, kemudian tindak kejahatannya dengan berbagai modus. Apakah itu berupa penipuan, perampokan, dan lain sebagainya. Melihat karena begitu banyaknya kejahatan di mana-mana, untuk supaya bisa menangkap, untuk supaya bisa merekam baik gambar maupun suara, untuk supaya bisa mengintai, bisa dijadikan sebagai alat bukti agar bisa tertangkap, atau minimal untuk bisa mengetahui peristiwa atau kejadian. Maka CCTV banyak dipasang di mana-mana, di gedung-gedung, di perkantoran-perkantoran. Bahkan sekarang di rumah pribadi pun mereka sudah banyak yang pasang CCTV. Di tempat-tempat umum, di pusat-pusat perbelanjaan, baik di mall maupun di pusat perbelanjaan yang lebih sederhana, di minimart dan lain sebagainya. Pokoknya ini penting adalah di mana saja yang dianggap dibutuhkan CCTV itu adalah ada, maka dipasang di mana-mana. Kenapa sampai demikian? Kembali bahwa karena begitu banyaknya kejahatan, sehingga CCTV dipasang di mana-mana. Tapi ingat, mereka hanya takut diintai oleh CCTV. Mereka hanya takut direkam oleh CCTV. Begitu CCTV tidak ada, mereka bisa berbuat bebas. Malah kejahatan manusia, supaya tidak masuk dalam monitor, dalam rekaman, sehingga mereka merusak CCTV-nya, baik kabelnya maupun layarnya, supaya bisa berleluasa melakukan kejahatan. Artinya apa? Mereka hanya takut, mereka hanya alim, mereka tidak berbuat karena takut terekam oleh CCTV.
sehingga mereka tidak berani berbuat. Artinya apa? Berarti dengan hadir dan adanya CCTV dipasang di mana-mana, sudah mampu bisa mengerem, sudah mampu bisa meredakan tingkat kejahatan. Tapi ingat, kalau pelaku hanya takut dia berbuat, kalau pelaku dia sadarnya, pelaku tidak berbuatnya karena hanya takut kepada CCTV, karena takut terekam, atau dia takut kepada penegak hukum, walaupun sementara berhasil untuk meredam, tapi ingat bahwa itu adalah bukan berarti berhasil, melainkan mereka akan tetap melakukan, mereka akan tetap berbuat jahat. Malah ketika CCTV tidak ada, mereka tetap itu berbuat jahat. Ketika penegak hukum, maaf, umpama Pak Polisi tidak ada, karena tidak ada yang mengawasi, maka mereka yaitu untuk bisa melakukan kejahatan karena dianggap penegak hukum tidak ada di tempat. Malah terkadang seperti kita, mari kita introspeksi kepada kita yang umpamanya sebagai pegawai, kepada kita yang umpamanya bekerja, kita bisa aktif rajin karena mungkin, mohon maaf sekali lagi tanda kutip, karena bos kita ada di tempat, karena pengawasan di ruang kantor kita yaitu begitu lengkapnya. Kalau kita malas, kalau kita tidak bisa bekerja akan ketahuan. Tapi ternyata di suatu saat umpamanya bos kita berangkat ke luar negeri, seminggu atau 2 minggu, ternyata kita bekerja itu dengan santai, dengan leha, seolah-olah kita tidak merasa punya tanggung jawab, seolah-olah kita tidak harus menanamkan kedisiplinan, sehingga takutnya kita bukan kepada amanat yang diamanatkan kepada kita, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita takutnya yaitu adalah kepada CCTV atau kepada penegak hukum yang ada. Sebagai contoh, begitu banyak peristiwa, umpamanya kita di lampu merah, seorang pengendara motor karena dianggap tidak ada Pak Polisi, walaupun lampu merah sedang menyala, dianggap sepi, maka pengendara motor langsung dia menyeberang. Begitu tertangkap, begitu di stop oleh polisi, pengendara motor dia terkejut. Begitu di stop oleh polisi, pengendara motor berkata kepada Pak Polisi, maaf Bapak, saya kira Bapak tidak ada di sini. Berarti orang tersebut takutnya adalah bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan takut kepada sebuah peraturan penegak hukum. Ini adalah masih ada kelemahan. Baiklah, para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana dulu sebelum yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, yang kami cintai, yang kami sayangi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkan rahmat kepada Bapak, Ibu, para sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali bahwa walaupun dengan CCTV, dengan penegak hukum, dengan berbagai peraturan-peraturan yang sudah disiapkan, kalau saja orang itu takut hanya kepada kamera pengintai, ini masih punya banyak kelemahan. Karena yang dia takutkan adalah hanya CCTV, sedangkan CCTV serba terbatas.
serba terbatas, hanya berada pada tempat-tempat tertentu, tapi tidak ada di mana-mana. Tapi mari kita introspeksi, bagaimana kalau CCTV yang Allah ciptakan? CCTV yang Allah ciptakan ada di mana-mana, baik pada malam hari, di gelap gulita seperti apapun, tidak ada manusia siapapun. Di pagi hari, siang hari, sore maupun malam, yang dikiranya kita melihat kiri dan kanan tidak ada yang bisa melihat kita, tapi ternyata CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih canggih. Dia dapat merekam, dia dapat mengintai di mana saja kita berada, kapanpun, dimanapun. Oleh karena itu, CCTV Allah inilah yang paling canggih, yaitu bermuraqabah atau muraqabatullah, yaitu CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa ada selalu yang mengawasi kita. Maka mulai saat ini, marilah kita bermuraqabah. Marilah kita untuk segera menghadirkan pada diri kita bahwa pada diri kita ini ada yang selalu mengawasi. Menanamkan bahwa kita selalu merasa ada yang mengawasi, ada yang mengawal, ada yang mengintai. CCTV Allah kapanpun, dimanapun, selalu ada. Baik pada saat hujan lebat maupun pada saat sedang panas teriknya matahari yang membakar bumi. Baik pada saat kita sedang di kamar sendirian, bahwa ternyata kita tidak akan lepas dari pengintaian kamera yang Allah pasang, yaitu kita harus menanamkan bermuraqabatullah, artinya bermuraqabah, menanamkan pada diri kita bahwa kita adalah selalu ada yang mengawasi. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang pertama, bahwa kita tidak akan lepas dari pengawasan Allah dari segi perbuatan-perbuatan kita. Wa inna alaikum lahafizin, bahwa sesungguhnya pada diri kita lahafizin, yaitu ada yang mengawasi. Kiraman katibin, yaitu yang mulia di sisi Allah dan yang maha pencatat di sisi Allah. Maka perbuatan apapun, segala gerak-gerik manusia apapun yang kita lakukan, maka kita tidak akan lepas, tidak akan keluar, tidak akan putus. Semua rekamannya akan ada dalam monitor yang Allah akan tunjukkan kepada kita nanti. Jangan anggap bahwa kita dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada yang mengawasi. Jangan anggap bahwa kita hidup ini adalah tidak ada yang melihat. Jangan anggap bahwa dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada yang tahu. Malah terkadang kita ini begitu, kalau di rumah kita terkadang mohon maaf sekali, yaitu adalah kita sering alim karena takut mungkin kepada istri, atau sebaliknya istri takut kepada suami. Malah ternyata begitu jauh dari suami, jauh dari istri, jauh dari anak, dia tugas keluar daerah. Begitu indahnya dengan fasilitas yang luar biasa, disediakannya tempat-tempat, atau mohon maaf yaitu wanita-wanita yang cantik mungkin dan sebagainya. Ini dianggap bahwa tidak ada yang melihat. Mungkin karena merasa jauh dari rumah, dianggap suami tidak lihat atau istri tidak melihat. Dia begitu bebasnya berbuat. Tapi ingat bahwa sekalipun istri tidak melihat, sekalipun suami tidak melihat, sekalipun keluarga tidak ada yang melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Maka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Mereka tahu apapun yang kita lakukan. Kalau di kantor, di mana kantor pada saat sepi tidak ada orang lain, kemudian kita menganggap bahwa tidak ada yang melihat karena perintah batinnya adalah yang kotor untuk berbuat, sehingga kita berani mengambil barang-barang atau milik-milik perusahaan. Memang tidak ada yang melihat. Memang satpam dapat dikibulin. Mohon maaf maksud kami. Mungkin artinya bahwa satpam tidak tahu. Tidak ada yang melihat. Merasa bahwa itu adalah merasa aman. Tapi jangan harap bahwa kita adalah aman dari pengintaian CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Allah akan senantiasa buka, yaitu pada saat kita akan terkejut begitu diputar kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mau tidak mau, kita yaitu harus mengakui. Saudara-saudara, maksud kami para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana dulu. Sebelum yang satu ini, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang namanya manusia, walaupun sudah tertangkap oleh kamera pengintai, walaupun sudah terekam gambar dan suaranya, tetapi kadang-kadang manusia, ia itu bisa mengelak. Kadang-kadang dia tidak mengaku. Kadang-kadang dia berkelit di hadapan hakim, diminta kesaksian, kadang-kadang dia berkelit tidak mengaku. Bahkan walaupun bukti sudah ditunjukkan bahwa ini adalah Anda yang berbuat dan lain sebagainya, dia bisa berkelit dengan berbagai dan 1000 alasan. Inilah yang namanya manusia. Tetapi wahai manusia-manusia yang seperti ini, mari introspeksi bahwa nanti kita di hadapan Allah, CCTV Allah akan buka lebih jelas dan lebih lebar dan lebih jelas. Tadi yang pertama, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu adalah untuk bisa melihat, kita akan nanti dibuka dalam monitor kita semua gerak-gerik kehidupan umat manusia, kehidupan gerak-gerik kita. Dan kemudian yang kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Di mana yang kedua, yaitu Allah senantiasa mengawasi. Bahkan bukan saja perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat oleh orang lain, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Jangankan yang diucapkan, yang di dalam hati saja Allah Maha tahu apa yang dibisikkan di dalam hati kita. Walaqad khalaqnal insana, di mana Allah yang telah menciptakan umat manusia.
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah Maha tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, apapun yang dibisikkan di dalam hati kita. Kita baru berbisiknya saja dalam hati. Hati kita punya niat buruk kepada orang lain. Hati kita punya niat jahat kepada orang lain. Allah sudah tahu. Baik pada saat kita iri, dengki, hasud, ujub, sombong, takabur, sum'ah. Kita tidak suka kepada orang lain, kemudian kita yaitu punya niat yang jahat, maka Allah sangat mengetahui apa-apa yang dibisikkan di dalam hati kita. Nahnu di sini na'lamu ma tuwaswisu. Allah mengetahui apapun yang dibisikkan di dalam hati kita. Itu. Oleh karena itu kita jaga hati kita, kebersihan hati kita, kesucian hati kita. Jangan begitu mudahnya kita mengucapkan. Jangan begitu gampangnya kita punya suuzon kepada orang lain. Kita mah kadang-kadang begitu mudah kita untuk senantiasa bersuuzon. Kadang-kadang kita berburuk sangka. Tahu-tahu kemudian kita emosional, temperamen, saling menyalahkan. Bahwa tanpa kita sadari sikap dan perbuatan ini akan menjadi bahan laporan nanti. Akan ditunjukkan kepada kita bahwa ternyata itu semua adalah dosa yang tanpa kita sadari melalui yaitu bisikan hati yang mengajak kepada kita untuk senantiasa berbuat maksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di mana dalam ayat tadi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yang ketiga, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang ketiga yaitu tidak akan ada satu ucapan pun yang lepas dari pengintaian. Apapun yang kita bicarakan, tidak satu ucapan pun yang kita ucapkan, tidak satu ungkapan kalimat, ungkapan apapun yang kita ungkapkan, tidak ada satu yang kita sampaikan yang tidak terekam oleh Allah, yang lolos dari rekaman Allah, yang lolos dari kamera pengintai yang Allah pasang. Ini adalah akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita keluarkan, kita berbicara sembarangan, melukai hati orang lain, menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan, dan lain sebagainya. Bahwa tidak akan ada satu ucapan pun yang luput, yang lolos dari pengintai, kamera pengintai yang Allah pasang. Maka oleh karena itu, para sahabat Zakat TV di mana saja berada, mari kita untuk senantiasa yaitu berbuat baik. Kita untuk senantiasa melakukan ibadah yaitu dengan sebaik-baiknya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dalam hidup ini senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Itulah kita pentingnya harus segera bermuraqabatullah, bermuraqabah, merasakan kehadiran dan merasakan kita dalam hidup ini selalu ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya
Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.